semua Oke, punya. baik. Saya akan coba ke Pak Susno lagi. Pak Susno, mungkin ada komentar dari keterangan dari Pak Alex tadi? Bagus, jadi kalau memang punya alat bukti ataupun punya barang bukti, ya tolong bantu penyidik ya untuk dilengkapi supaya nanti bisa menentukan pasal yang tepat ya, sehingga pasal yang tepat itu bisa dilengkapi alat buktinya, bisa didukung oleh barang bukti sehingga nanti penyidik ngajukan ke jaksa juga enak gitu dan tidak ditolak, tidak bolak-balik, dan kemudian bisa sampai di sidang pengadilan pun bisa lancar, pembuktian oleh hakim juga bisa cepat ya. Yakinlah bahwa polisi nggak akanlah melindungi orang-orang yang sudah mencemarkan nama baik Polri seperti ini ya. Nah, buktinya dalam waktu singkat sudah ketangkap, bagus, bantulah ya. Kemudian saya menghimbau juga kepada pihak penyidik juga harus diungkap karena ini telah merugikan rakyat gitu ya, terutama yang nggak bersalah, yang warungnya kebakar gitu, dan juga harus dicari, harus disidik juga gitu. Termasuk berikut pemerintah daerah juga harus bertanggung jawab pada rakyatnya gitu, jangan sampai kehilangan pencarian rakyat kecil gitu. Jadi Pemda turun tangan juga untuk merehab bangunan-bangunan itu. Oke, Pak Susno, kalau tadi keinginan dari teman-teman di Petir adalah pasal 340 yang diterapkan dalam kasus ini, unsur-unsur apa yang harus dipenuhi Pak Susno agar kemudian ini tidak dilihat hanya sebagai pengeroyokan yang berujung kematian? Nah, itu sangat gampang ya, karena deliknya kan delik material ini gampang sekali buktikannya. Jadi ada tidak unsur-unsur dari pasal itu yang pendukung alat buktinya. Misalnya kalau mau membuat pembunuhan, misalnya yang paling berat pembunuhan berencana. Harus dibuktikan bahwa peristiwa ini seketika terjadi atau jauh sebelum peristiwa memang sudah direncanakan untuk membunuh gitu ya. Nah, itu harus dibuktikan. Alat buktinya bisa alat bukti berupa keterangan saksi, bisa alat bukti elektronik, bisa alat bukti lain yang menyatakan betul-betul ada rencana bahwa ingin membunuh gitu. Nah, atau misalnya pembunuhan tidak direncanakan, rencananya tidak ada tapi niatnya pun juga ingin membunuh gitu kan. Nah, itu kumpulkanlah alat bukti itu. Tapi memang sekarang betul bahwa Polri pasti konsentrasi utamanya adalah sidang kode etik. Karena itu yang harus didahulukan untuk menentukan status mereka ini. Jadi kalau kalau pelanggaran berat itu diterapkan kode etiknya yang paling berat yaitu PTDH. PTDH itu adalah pemecatan dengan tidak hormat. Jadi nggak dapat pensiun, nggak dapat apa-apa. Nah, setelah pemecatan maka status dia bukan lagi Polri, maka penyidikan untuk pidananya lebih gampang gitu. Oke, kalau menurut Pak Susno, bagaimana seharusnya polisi memperlakukan kasus ini? Karena kita bisa melihat imbasnya kemarin justru kemudian menimbulkan pengerusakan dari kios-kios pedagang dan kerugian material yang begitu besar. Bagaimana seharusnya polisi menangani kasus ini agar kemudian tidak menimbulkan efek-efek samping yang tidak diinginkan? Ya udah tepat sekarang tersangkanya ditangkap, kemudian diproses karena dia adalah anggota Polri, kode etiknya dikenakan, kriminalnya dikenakan. Kemudian tidak hanya itu saja, tetapi harus balik ke hulunya, gitu. Ke hulunya di mana, gitu. Di hulunya yaitu siapa yang memerintahkan untuk terjadinya penagihan sampai sekian. Jadi dari perusahaan leasing mana itu harus diperiksa juga, harus dimintai kesaksiannya. Kemudian kalau memang ada perusahaan lain selain leasing, misalnya apakah dia bank, apa perusahaan simpan pinjam juga harus diperiksa. Supaya kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang, harus diminta keterangan dari orang yang memerintahkan untuk nyuruh nagih dan sebagainya, apa perintahnya, isi perintahnya apa, tugasnya apa, semuanya harus terang benderang. Dan harus lebih makro lagi, lebih jelas lagi, ini catatan untuk DPR dan catatan untuk pemerintah. Karena masalah seperti ini bukan terjadi baru kali ini, banyak di banyak tempat walaupun mungkin tidak menimbulkan korban jiwa. Iya. Kenapa bisa terjadi begini?
karena ketidakpuasan dari pihak-pihak terkait terhadap sistem hukum kita. Sistem hukum kredit, sistem hukum nunggak bayaran, apa atasannya dan sebagainya. Kalau dijawab memang, oh sudah ada peraturannya, sudah ada lembaga fidusia dan sebagainya. Tapi itu kan tidak menyelesaikan masalah. Iya. Tidak memuaskan semua pihak. Berarti ada something wrong, yang keliru. Nah yang keliru itu tidak bisa polisi betulkan itu. Bukan tugasnya. Tugas siapa? Tugas yang buat peraturan perundang-undangan. Siapa yang membuat itu? Ya DPR bersama pemerintah. Kesempatan inilah paling baik kita untuk koreksi diri, sama-sama membenahi. Yang punya leasing enak, yang nagih enak, yang punya hutang juga enak. Gitu. Nah apa jalan keluarnya? Jadi saya kira ini persoalan yang cukup besar, yang harus dituntaskan semua, termasuk korban yang tadi saya katakan, yang warungnya terbakar dan sebagainya, mungkin mereka tidak tahu menahu. Ini tidak boleh kita biarkan itu saja, itu rakyat Indonesia. Pemerintah daerah pun harus turun tangan. Gitu. Baik, Pak Susno, saya ke Pak Alex sekarang. Ini memang apa yang dikatakan Pak Susno sejalan dengan apa yang juga dikatakan OJK, ada kesenjangan antara regulasi dan praktek penagihan utang di lapangan, Pak Alex. Mungkin kita bisa tampilkan juga grafisnya sambil kemudian kita bahas, Pak Alex, ini kalau di publik sendiri agak terbelah ya Pak Alex, dan kita sama-sama saksikan ada 3.858 pengaduan ke OJK per Juni 2025. Ini pengaduan dalam hal apa nih? Penagihan utang, Penagihan Pak Alex. utang, ya. Kemudian bentuk kekerasan yang dilaporkan, intimidasi verbal, ancaman dan teror psikologis, penyebaran data pribadi, penagihan ke kontak darurat, dan kekerasan fisik. Dampak seriusnya tekanan mental dan trauma, kerugian sosial dan ekonomi, dan ancaman keselamatan jiwa. Ini adalah hak-hak konsumen yang seharusnya dilindungi hukum karena memang ada aturannya, harusnya bebas dari intimidasi. Penagihan hutang hanya dilakukan pada pukul 8 hingga pukul 20, hanya ke peminjam, bukan ke pihak lain. Kita menyaksikan kadang-kadang kita bukan yang meminjam tapi terkena imbas dari teror-teror penagihan utang. Kemudian ada juga data pribadi yang wajib dilindungi. Dan ini yang terakhir, ancaman hukum bagi pelanggar. KUHP pasal 368 dan 335, ada Undang-Undang ITE pasal 32 Jungto 48 dan ancaman pidananya hingga 9 tahun penjara. Saya ingin ke Pak Alex karena mungkin kalau kita menjaring reaksi publik paling tidak di sosial media Pak Alex, itu publik agak terbelah antara yang mendukung polisi, pro kontra, kemudian oknum polisi, ada juga yang mendukung teman-teman di petir yang melihat bagaimana kejadian kemarin. Nah ini Anda melihat polarisasi ini akan dampaknya seperti apa terhadap proses penanganan hukumnya nanti? Saya sih berpikirnya begini, Mbak. Permasalahan debt collector ini sebenarnya negara harus hadir di sini untuk memberikan kepastian hukum. Karena adik-adik, saudara-saudara juga yang bekerja ini serba salah juga mereka. Mereka sudah dapat SK, sudah punya surat lengkap, datang menamperin ke yang kredit, datangin baik-baik ke rumah, kadang-kadang temuin, kalau ketemu di jalan, ayo kita ke rumah. Nah, terkadang sering terjadi sampai di rumah justru saudara-saudara kami yang datang menagih ini diprovokasi. Terkadang ada yang diteriakin maling lah, ada yang diteriakin jamret lah. Banyak hal yang sering terjadi di lapangan terhadap adik-adik kita ini yang bekerja sebagai kolektor. Ada dua sisi cerita berarti ya, dari 3.800 itu dari sisi penagih hutang juga ada cerita-cerita yang... Ada cerita. Kami sering terjadi, bahkan kami udah korban berapa kali, udah banyak kali yang korban ini, saudara kami ini. Bahkan mereka tuh punya surat, mereka punya surat lengkap. Contoh, satu contoh yang saya kasih, kejadiannya di Tangerang Selatan dulu. Namanya saudara kami Bobby Paliama, ke rumah dia, di rumahnya didatengin. Dan ibu-ibu ini panggillah ormas.
ormas setempat di kampung di Tangerang, di Legok sana, apa daerah Tangerang itu. Sehingga terjadilah perdebatan di situ. Tadinya mobilnya kendaraannya sudah mau dikasih. Tapi karena datang ada pihak lain yang memprovokasi warga, akhirnya saudara kami ini jadi korban. Bayangin saja, bukan hanya ormas ini yang menganiaya. Tukang taksi berubat, itu supir taksi yang lewat turun pukul. Saking sebegitu sebegitu ininya kali sama alerginya dengan debt collector ini yang bikin kita miris. Karena dengan pekerjaan kita punya saudara ini kan mereka punya keahlian cuma di situ. Dan itu pun mereka bekerja juga bukan kerjanya nggak ada surat, ada SK lengkap mereka itu. Nah yang sering terjadi di lapangan begitu. Kadang sudah diikuti di jalan, dia mau ikut ke rumah, nggak mau ketemu ke tempat orang lain, ke saudaranya lah apa segala macam. Nah ini yang jadi polemik ini buat kita. Oke, kalau kemudian bisa meminta satu kejelasan seperti apa kejelasan aturan hukum seperti apa? Kejelasan aturan hukum berkaitan dengan pekerjaan leasing ini dari pemerintah, mungkin contoh kalau nggak salah dari Komisi 3 ya yang menangani bidang hukum, ya kita mau minta audiensi di Komisi 3 nih. Setelah ini permasalahan ini clear, kita mau ini kan saudara kita yang, karena mungkin sekitar 60-70% lah anak-anak kita ini bekerjanya di lapangan untuk di Jakarta ini. Oke. Tetapi kalau kita diperlakukan begini terus dengan stigma yang sudah dibuat sedemikian rupa, akhirnya kita nggak pernah ada benarnya. Kalau memang kita sudah tidak dibolehkan kerja begitu, negara mau kasih pekerjaan kita, kasih dong pekerjaan saudara kita. Datang jauh-jauh dari kampung sana karena kehidupan kami terbatas. Indonesia Timur ini kita tahu sendiri, kami punya apa yang tidak kami punya. Papua sana, emasnya, Sulawesi sana dia punya tambang nikel apa segala macam. Kami punya kekayaan alam juga di daerah kami. Cuma tidak kami nikmati. Ah itulah akhirnya eksodus datang ke Jakarta lah itu. Karena memang ekonomi, keterbatasan hidup, kebutuhan hidup. Hanya inilah kebiasaan saudara-saudara kami ini. Kalau saya terus terang, saya aku masih kurang ini juga ke debt collector karena saya nggak bekerja di situ gitu loh. Sedikit tidaknya saya tahu lah. Karena sering kejadian gitu loh. Setiap ada kejadian kami turun bantu. Tapi kalau salah kami tidak bela. Kalau dia salah, saudara kami ini kami nggak bantu. Biarkan aja aparat kepolisian, silakan diproses. Itu fair dong. Iya. Ini hanya yang dilihat sisi kejelekan kami saja. Sedangkan banyak debt collector yang kerjanya benar, baik. Kemarin kita lihat di media sosial sampai saya jujur terus terang karena memang yang kemarin viral saya, dampaknya ke keluarga saya, kakak saya, anak istri saya melihat itu ya namanya di sekarang digital ini, media sosial ini kan mereka lihat tuh pro kontra. Akhirnya saya bilang udah nggak usah pusing, nggak usah dibaca, nggak usah dibuka. Jangankan saya bukan siapa-siapa, sekelasnya Pak Jokowi, Pak Presiden Prabowo aja sama orang Indonesia masih ada salahnya. Ya, saya bilang sama istri saya, udah nggak usah itu yang saya dampaknya ke saya itu loh. Iya. Akhirnya kita ini kena dianggap preman lah. Saya bilang ini jujur nih, kalau boleh saya cerita, ini Petir ini rumah adat kita orang Indonesia Timur, Bu. Iya. Selama ini kan orang Indonesia Timur di ibu kota ini kan sering ribut antara kelompok Ambon, kelompok Flores, Sulawesi sama Papua, Bima sama Flores ribut. Akhirnya kita satukanlah di rumah adat ini biar kita tidak ada masalah di tanah rantau, kita cari makan sama-sama, biar kita hidup damai, bisa bergandengan tangan dengan saudara. Alhamdulillah, sudah sekian tahun ini tidak pernah ada terjadi antara perang antar kelompok Ambon dan kelompok Flores. Iya. Setelah semenjak Petir ini berdiri, sudah dari 2000, cikal bakal dari 2021,
Petil ini berdiri dari rasa keprihatinan kami terhadap situasi yang ada sekian tahun yang mundur ke belakang ini kan sering kejadian kelompok-kelompok Ambon, kelompok-kelompok Flores sama Bima bunuh-bunuhan. Nah itu kita buatkan wadah ini. Oke, baik. Saya ke Pak Susno lagi, Pak Susno. Kalau kemudian bisa memberikan, tadi kan Pak Susno mengatakan ini harusnya jadi tanggung jawab bersama pemerintah, DPR, harus seperti apa mengisi kesenjangan antara peraturannya sudah ada, tetapi kenyataan di lapangannya kita saksikan sendiri seperti itu. Harus seperti apa sebenarnya Pak Susno, terutama dari sisi polisi ketika mereka harus berada di tengah-tengah? Ya kalau polisi pertama ya sudah jelas aturan mainnya. Mereka memegang hukum acara, kemudian peraturan perundang-undangan dan hukum materialnya gitu ya. Itu yang harus diterapkan. Kemudian itu guidance-nya. Tetapi perilakunya yang harus adil dalam memeriksa ini, kemudian harus humanis. Yang berikut yang lebih penting adalah tadi si Pak Alex katakan udah lebih luas ya, yang tadi katakan mengapa sampai begini dan sebagainya. Inilah negara harus hadir. Negara harus hadir itu mengatasi akar masalahnya. Akar masalahnya apa? Tadi terlihat adalah terkait dengan tenaga kerja. Satu, artinya mereka ingin sekali gitu tidak bekerja yang nyerempet bahaya, yang berhadapan dengan orang, yang cenderung gitu gampang menimbulkan suatu konflik ya, tetapi mungkin tidak ada pekerjaan yang tersedia gitu. Nah ini tanggung jawab negara dan kita sangat berharap di pemerintahan Pak Prabowo ini yang janjinya akan menciptakan sekian juta lapangan kerja gitu. Kita belum tahu di antara sekian juta itu sudah berapa yang terrealisasi. Nah itu kan untuk nampung anak-anak muda ini gitu biar dia bisa kerja. Syukur kalau kerja sambil kuliah lagi gitu. Nah ini negara yang harus hadir. Termasuk juga negara menyiapkan peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan. Perlindungan pada siapa? Perlindungan kepada lembaga yang memberikan leasing supaya dia duitnya tidak nyangkut. Perlindungan kepada orang-orang yang disuruh nagih hutang kalau dia nyangkut. Harus diposisikan bagaimana? Harus diposisikan upah harian, harus diposisikan dia sebagai karyawan. Kalau dia karyawan statusnya akan lain. Kemudian harus juga dibuat suatu aturan juga bagi orang yang nunggaknya cukup lama. Apa bisa langsung ditarik gitu saja? Apa dibiarkan saja sehingga nggak bayar pun nggak diapa-apain gitu kan? Ini kan tidak adil kalau begitu. Jadi tapi harus didetailkan ya Pak Susno ya? Iya, karena itulah tadi bagus gitu ngadapnya ke Komisi 3. Karena itulah komisi yang buat peraturan perundang-undangan. Dan ngadap juga ke komisi berapa ya? Lembaga keuangan 11 kalau nggak salah. Ke Komisi 11 juga. Karena leasing, bank dan sebagainya itu bernaungnya di sana. Ini loh persoalan bangsa cukup besar. Dan ini bukan di Jakarta saja. Saya kira semua kota di Indonesia itu ada yang seperti ini. Hanya ada yang terangkat ke permasalahan, ada yang tidak. Jadi jangan kita hanya melihat gitu, waduh ekonomi bangsa secara makro begini. Tidak. Rakyat menghadapi problem seperti ini. Atasilah oleh perwakilan-perwakilan kita, cerdik pandai kita di DPR, cerdik pandai kita di lembaga pemerintahan. Ini loh persoalan rakyatmu. Dan ini menghentakkan kita membangkit, mudah-mudahan ini untuk membawa negara ini ke arah perbaikan. Ya. Baik, terima kasih Pak Susno untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Pak Alex juga terima kasih sudah hadir langsung di NTV Prime. Kita akan sama-sama kawal kasus ini akan seperti apa. Mudah-mudahan memang meskipun ini melibatkan oknum Polri, tapi tetap akan bisa menghadirkan keadilan untuk masyarakat. Terima kasih Pak Alex dan Pak Susno. Sama-sama. Dan pemirsa